Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asini Tuhara. Di sini saya dari kelas TPPB. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantaran maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu menjadikan poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Melalui kontrol identifikasi Indonesia sebagai bangsa maritim, pengaman dan keamanan maritim, serta memperdayakan potensi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan memiliki laut yang sangat luas dan garis lurus pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Mudah diingat sejak zaman kuno lokasi kepulauan. Next, langkah-langkah poros maritim Indonesia terbagi menjadi dua langkah, yaitu langkah awal dan langkah keseluruhan. Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Selain memelihara laut, juga memberikan nilai tambah bagi nelayan dalam meningkatkan produksi dan industri perikanan, artinya 5 pilar. Sedangkan langkah keseluruhan untuk memberi illegal fishing dampak positif bagi negara. Angka pencurian ikan turun drastis. Selain itu terjadi peningkatan populasi ikan perairan laut Indonesia. Next, 5 pilar poros maritim Indonesia. 1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. 2. Menjaga dan membangun sumber daya laut. 3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas dengan mengontrol atau membangun jalan tol laut, pelabuhan laut, dan logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. 4. Agenda pembangunan diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. 5. Negara yang menjadikan titik tumpul dua samudra Indonesia kewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Next, tujuan poros maritim Indonesia. Tujuan poros maritim Indonesia adalah mengembangkan pelabuhan hubungan internasional di daerah-daerah tertular sebagai langkah untuk menginteraksi Indonesia dengan sistem jaringan logistik dan global. Keuntungan ekonomi maritim dan pengembangan transportasi laut maritim. Keuntungannya dapat saran dan prasarana untuk perhubungan antara pulau dan meningkatkan tarik wisata akan keindahan bawah laut, meningkatkan lapangan pekerja terutama pada nelayan. Pengembangan agar dapat menambah devisa negara Indonesia, dan keunggulan transportasi laut adalah kemampuan mengangkut barang dan manusia dan jumlah besar dari pelabuhan yang ada. Kesimpulan poros maritim. Kesimpulannya adalah bahwa negara kita sangat kaya dari dalam maupun luar. Sebagai warga yang baik, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin agar kita tidak kehabisan dan mampu meningkatkan ekonomi kesuburan tanah yang baik untuk bercocok tanam. Itu saja materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang